Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini kita datang bersama-sama kepada Tuhan, mempersembahkan korban syukur bagi Dia Allah yang hidup. Mari bawa hatimu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih setia-Mu lebih dari segalanya, Tuhan. Kemurahan yang Kau beri bagi kami memulihkan hidupku. Terima kasih untuk segalanya yang Kau nyatakan atas kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Allah yang hidup. Biarlah hari ini kami datang tinggikan nama-Mu, Allah mulia. Haleluya.
Sungguh kasih-Mu lebih daripada hidup. Setia-Mu tak berkesudahan atas setiap kami Tuhan. Bersyukur atas waktu-waktu terbaik kami boleh memuji menyembah Tuhan. Dan saatnya kami akan belajar firman-Mu, urapi setiap kami, juga urapi hamba-Mu, sehingga setiap kami semakin dibawa Tuhan masuk rancangan Allah yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam hari ini, yaitu jangan kembali kepada kehidupan lama. Banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini ketika menghadapi problem, masalah yang bertubi-tubi, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Mereka berkata bahwa sekali Yesus tetap Yesus, tetapi tanpa sadar ada penyimpangan di sana sini. Mereka berkata, gak apa-apalah, sedikit-sedikit gak apa-apa. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh kembali kepada kehidupan lama, karena yang pertama, keadaan kita bisa menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Kita akan baca dari 2 Petrus 2 ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Siapa yang dimaksud dengan kata mereka di sini? Karena tadi dikatakan bahwa pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kata mereka ini menyatakan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal kasih karunia Tuhan. Apalagi di anak kalimat selanjutnya dikatakan telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Ini membuktikan bahwa roh dan jiwanya sudah bersinergi dan tunduk dan taat dengan Tuhan, sehingga mereka bisa terlepas dari kecemaran-kecemaran dunia. Dan ini juga membuktikan bahwa roh Allah bisa bekerja secara sempurna di dalam diri orang itu, karena roh Allah bisa menyucikan, menguduskan, dan memberikan solusi serta jalan keluar atas hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain bahwa orang ini adalah sudah ngeplan, atau orang ini sudah bersepakat dengan Tuhan, bersinergi dengan baik dengan Tuhan, sehingga kuasa Tuhan bisa dinyatakan di dalam kehidupannya. Hal ini harus kita pahami, menjadi pengertian bagi kita bahwa kita harus ngeplan, kita harus sepakat dengan firman Tuhan, sehingga Tuhan bisa bekerja secara sempurna di dalam kehidupan kita. Di dalam ilustrasi doa pagi yang lalu saya sudah pernah berkata bahwa obat itu bisa menyembuhkan penyakit. Tetapi kalau obat yang memiliki kekuatan bisa menyembuhkan orang sakit itu, tetapi orang itu tidak mau membuka mulutnya, maka obat atau pil itu tidak pernah bisa masuk di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa kalau kita tidak mau membuka hati kita untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, maka Tuhan tidak bisa bekerja secara sempurna di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu di Keluaran 14 ayat 14 dikatakan bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita diam saja Bapak Ibu, karena kita ada di dalam Tuhan. Bukankah Tuhan berkata bahwa aku ada di dalam kamu dan kamu di dalam aku? Ketika kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan berperang meraih kemenangan, maka kita pun ikut menang. Dan kita tidak berbuat apa-apa karena kita
ada di dalam Tuhan. Mungkin saudara bisa bertanya, ya kalau kita ada di dalam Kristus, tapi tadi bukankah dikatakan bahwa Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus? Bagaimana kalau Kristus ada di dalam kita? Maka Kristus akan memancarkan seluruh otoritasnya, seluruh kuasanya, kekuatan, kekudusannya di dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita lakukan itu di bawah koordinasi Tuhan, di bawah otoritas Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapkah kita bersepakat dengan Tuhan? Jika kita bersepakat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Galatia 2 ayat 20 bagian A. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini menunjukkan bahwa kehidupan Paulus itu bukan Paulus sendiri lagi, tetapi Yesuslah yang berkuasa atas kehidupan Paulus. Selain itu, kalimat ini juga menunjukkan bahwa ada ketaatan di dalam kehidupan Paulus 100% kepada Tuhan, sehingga Tuhan bisa bekerja 100% juga secara sempurna di dalam kehidupan Paulus. Di dalam Galatia 2 ayat 20 tadi bagian B dikatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oleh iman artinya percaya secara penuh kepada Tuhan, walaupun Paulus belum bisa melihat hasilnya, belum paham 100% kinerja Tuhan, tetapi Paulus memiliki kepercayaan penuh karena Paulus merasa bahwa Tuhan sudah menyerahkan hidupnya kepadanya. Kalau hidup Tuhan saja sudah diserahkan di dalam kehidupannya, tidak mungkin Tuhan mencelakakan kehidupannya. Karena itu Rasul Paulus percaya 100% kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Berilah ruang untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita dengan cara kita tunduk dan taat kepada Allah, sehingga kita bisa manunggal dengan Kristus dan Kristus bisa berperang bagi kita dan kita bisa menang atas dosa. Ayat tadi di 2 Petrus 2 ayat 20 tadi dikatakan bahwa kalau kita yang sudah mengenal kasih karunia Tuhan tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari yang semula. Mereka lebih buruk. Kenapa saudara? Karena ketika mereka kembali kepada dosa, berarti mereka kembali meninggalkan jalan Tuhan. Mereka tidak kembali bersekutu dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Yesus berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan saat kita meninggalkan Tuhan, saat kita tidak bersepakat dengan Tuhan, maka kita secara tidak langsung meninggalkan jalan kebenaran dan kehidupan. Karena itu keadaan kita lebih buruk daripada sebelumnya. Di Yohanes 10 ayat 10 bagian A dikatakan bahwa kedatangan iblis dalam hidup kita hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita terpedaya oleh iblis. Karena kita tahu kedatangan iblis dalam hidup kita hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kemudian yang kedua, poin kedua, mengapa orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan bisa kembali kepada kehidupan lama? Ini disebabkan karena manusia diciptakan oleh Tuhan bukan sebagai robot, tetapi memiliki kehendak bebas yang sering disebut free will. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati-hati di dalam menggunakan free will kita, karena free will kita kalau tidak kita gunakan dengan baik
maka justru bisa menghancurkan kehidupan kita sendiri. Sebagai contoh, Hawa diciptakan di Taman Eden menurut gambar dan rupa Allah, dan di dalam dirinya dihembusi roh Allah supaya mereka memiliki kehidupan. Tetapi Bapak Ibu, Hawa sekalipun belum memiliki roh jahat di dalam kehidupannya, hanya roh Allah yang ada di dalam kehidupannya. Tetapi pada akhirnya Hawa bisa terpedaya oleh iblis. Hawa bisa jatuh di dalam dosa dan membuat dia dan Adam diusir dari Taman Eden. Demikian juga dengan istri Lot. Istri Lot menjadi tiang garam, padahal Tuhan sudah memberitahu kepadanya, jangan menoleh ke belakang. Tetapi karena istri Lot masih terikat dengan hartanya, maka dia menoleh ke belakang dan jadilah dia tiang garam. Demikian juga dengan menara Babel, saudara. Ketika manusia mendirikan kota dan menara setinggi langit, mereka tidak satu bahasa dengan Tuhan. Mereka tidak bersepakat dengan Tuhan. Makanya Tuhan turun mengacau balaukan rancangan mereka. Kita baca di Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Demikian juga dengan kita, kalau kita tidak sepakat atau tidak satu bahasa dengan Tuhan, maka Tuhan bisa mengacau balaukan kehidupan kita, tetapi dengan tujuan yang baik, yaitu mengembalikan kita kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Hati-hati dalam menggunakan free will kita. Jangan dengan emosi atau panik, dalam rasa cemas, ketakutan dan sebagainya. Karena seringkali dalam keadaan seperti ini kita menggunakan free will kita dengan seenaknya. Kita sudah tahu bahwa itu salah, tetapi seringkali karena emosi kita berkata, enggak apa-apa, biarin aja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kata-kata kita menjadi kutuk buat kita sendiri. Oleh karena itu yang kedua, tenangkan dirimu supaya kita bisa berdoa. Di 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dengan berdoa kita bisa meminta petunjuk daripada Tuhan, sehingga kita bisa menggunakan free will kita dengan benar. Minta petunjuk Tuhan. Itu kita baca di Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut minta petunjuk Tuhan, karena Tuhan selalu berada di depan pintu hati kita, dan Dia sedang mengetuk untuk kita membuka hati supaya Dia bisa masuk di dalamnya. Dan yang dimaksud dengan makan, itu kalau kita baca di Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi bukalah hatimu untuk Tuhan, izinkan Tuhan masuk dalam hidupmu, maka Tuhan akan masuk dan bekerja dalam hidupmu bersama-sama denganmu. Seperti yang dikatakan di Wahyu 3 ayat 20, dan aku makan bersama-sama dengan dia. Artinya ketika kita bersepakat dan manunggal dengan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan kita, dan Tuhan akan berperang gantikan kita.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi ada saatnya kita belum bisa menangkap kehendak Tuhan, apa yang harus dilakukan kalau kita belum bisa menerima arahan Tuhan. Untuk itu, gunakan hak free will-mu dan padukan dengan isi Alkitab, sebab kehendak Tuhan pasti selaras dan tidak bertentangan dengan isi Alkitab. Tetapi jika kita bisa mendengar suara Tuhan, maka sikap kita adalah tunduk dan taat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita responi kehendak Tuhan dalam hidup kita, karena itu jauh lebih penting daripada free will kita. Mari pagi hari ini kita masuk di dalam doa. Kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Kita mau merenungkan sejauh mana kehidupan kita saat ini. Adakah kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Atau hari-hari ini kita lebih sering menggunakan free will kita, kita menggunakan ego kita demi memuaskan diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada jalan kebenaran dan kehidupan, dan jangan pernah kembali kepada kehidupan lamamu, sebab Tuhan yang ada di dalam diri kita siap berperang untuk kita, siap menuntun kita masuk di dalam kemenangan demi kemenangan, siap menuntun kita hidup di dalam berkat-berkat Tuhan sampai kita ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang, di mana damai sejahtera Allah senantiasa melingkupi kita. Terima kasih Bapa, pagi hari ini beri kekuatan kepada setiap kami, anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, untuk kami senantiasa bersepakat dengan Engkau, menyerahkan hidup kami secara penuh kepadamu, dan tidak pernah kembali kepada kehidupan lama kami, karena kami tahu di dalam Engkau ada solusi, di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada kesembuhan dari segala sakit penyakit, di dalam Engkau Tuhan ada segala sesuatu yang kami rindukan saat ini. Karena itu Tuhan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyerahkan hidup kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin.